Apakah tangisannya itu sekadar drama terencana? Jeritan palsu yang dibuat untuk mengurai kekuatanmu dan menjeratmu semakin dalam jaring kebohongannya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Tangisan Sandiwara. Orang ini berpura-pura kelihatan lemah di depanmu untuk bisa menjatuhkanmu lebih jatuh lagi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Bayangkan betapa rapuhnya perasaan dan mentalmu saat melihat dia terisak di depanmu, dengan wajah yang memucat dan mata yang berkaca-kaca, seolah-olah hatinya telah hancur berkeping-keping. Dan tangisan yang keluar dari relung terdalam itu meluncur tanpa henti. Seolah-olah air mata dan suara ratapannya memohon pengertian, belayan, serta simpati dari dirimu yang selama ini selalu berusaha memahami dan menenangkan setiap ketidakpastian serta rasa sakit yang ia rasakan. Namun di balik semua air mata yang tampak begitu tulus, begitu menyakitkan dan begitu menyentuh hati, itu tersembunyi niat licik yang sangat halus, yang sangat canggih dan sangat kejam. Dia memanfaatkan empati dan kelemahan perasaanmu sebagai alat manipulasi yang sangat terampil dan berbahaya untuk meraih simpati dan perhatianmu. Menanamkan rasa tanggung jawab yang berlebihan di dalam dirimu, serta membuatmu merasa bahwa kamu harus selalu ada, selalu peduli, dan selalu menyokongnya tanpa henti, sekaligus menahan langkahmu agar tidak pernah benar-benar bebas dari lingkaran drama dan ketergantungan emosional yang ia ciptakan secara sengaja dan terencana. Sehingga kamu terkadang merasa terjebak dalam sebuah permainan yang sulit untuk keluar, yang menjebak dan mengikat perasaanmu dalam sebuah situasi penuh dilema dan konflik batin yang tak berkesudahan. Bagai seorang aktor ulung yang sangat mahir memainkan peran emosionalnya, dia meniti sandiwara sedihnya dengan cermat, penuh perhitungan dan penuh ketelitian, memanipulasi setiap nuansa kesedihan, seperti yang diindikasikan oleh Page of Cups terbalik, untuk memancing kamu turun tangan, melindunginya dan meredakan kesedihannya, padahal semua itu hanyalah jebakan dan tipuan yang ia buat sedemikian rupa, agar kamu terus terpaku, terus terikat dan terperangkap dalam dramanya yang dibuat-buat, dan tidak pernah benar-benar berakhir. Di panggung yang sama, dia mengenakan mahkota keraguan yang dipoles dengan kecerdikan King of Cups terbalik, memancarkan aura sedih, marah, atau putus asa sesuai skenario yang ia susun dengan penuh perhitungan yang matang dan tahu persis kapan harus memprovokasi amarahmu, kapan harus memelas agar kamu kehilangan kestabilan pikiran, hingga akhirnya kamu sulit membedakan mana fakta dan mana fiksi yang ia ciptakan, mana kebenaran dan mana kebohongan yang sengaja ia sembunyikan di balik semua perbuatannya itu. Setiap bisikan penuh kesedihan dari mulutnya merupakan alat untuk mengacaukan konsentrasimu, membuatmu bergantung pada narasinya demi mencari kepastian yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan semakin kamu terjerat dalam permainan ini, semakin sulit bagimu untuk menemukan jalan keluar yang jernih, objektif, dan bebas dari pengaruh emosional yang ia ciptakan. Sementara itu, Ace of Cups terbalik memperkuat racun di balik kasih sayangnya yang semu dan penuh manipulasi. Dia memaksa kamu mencurahkan semua perhatian, kasih sayang, dan energi emosionalmu kepadanya, seolah-olah itu satu-satunya cara agar dia bisa bertahan, mendapatkan perhatian, dan merasa cukup mendapatkan kasih dari dirimu. Bahkan saat kamu merasa begitu lelah dan kehilangan energi, dia terus saja menuntut lebih dari dirimu, mengabaikan kebutuhan dan batasanmu sendiri, serta memperparah keadaan dengan membuatmu merasa bahwa kamu harus selalu memberi tanpa henti agar hubungan ini tetap berjalan,
dan dia tetap merasa aman. Situasi ini justru menambatkan emosimu pada drama tanpa ujung, memaksa kamu terus-menerus merasa bahwa kamu belum melakukan cukup, belum memberi cukup, dan belum menunjukkan rasa peduli yang cukup besar untuk memenuhi keinginannya, sehingga akhirnya kamu merasa semakin terjebak dan semakin kehilangan kendali atas batas-batas hubungan ini yang seharusnya sehat dan saling menguatkan, tetapi berubah menjadi sebuah lingkaran setan yang menguras energi dan menimbulkan rasa tidak berdaya yang mendalam. Lalu, melalui Ace of Swords terbalik, kebohongan dan kebohongan terstruktur mulai terkuak perlahan, fakta dipelintir, informasi setengah jadi dibumbui sensasi, dan kejelasan serta kebenaran dirancang sedemikian rupa agar kamu ragu, memverifikasi sendiri, dan lebih memilih bergantung padanya, mempercayai semua narasi palsunya tanpa pernah melakukan pengujian dan penyelidikan yang mendalam. Tanpa disadari, kamu pun semakin terperangkap dalam labirin manipulasi yang rumit dan sangat sulit untuk diurai, sehingga kepercayaanmu terhadap dirimu sendiri dan penilaianmu terhadap situasi menjadi semakin menipis. Dan kamu merasa semakin sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang nyata dan mana yang sekadar ilusi yang ia ciptakan untuk mengendalikan dan memanfaatkan perasaanmu secara maksimal. Di tengah kekacauan dan kekeliruan itu, muncul sosok Page of Swords sebagai pengamat yang skeptis, yang mendorongmu untuk menggali fakta lebih dalam, menguji setiap inkonsistensi dalam ceritanya, dan menelusuri jejak komunikasi yang tertinggal agar kamu mampu menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik semua kebohongan dan permainan emosionalnya. Ia mengingatkanmu untuk tidak mudah percaya dan untuk selalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dia sembunyikan dari saya? Bukti apa yang bisa saya kumpulkan untuk membuktikan apa yang sebenarnya benar? Tanpa keberanian untuk memeriksa sendiri, tanpa keberanian untuk mencari tahu secara objektif dan mandiri, kamu akan terus terjebak dalam labirin manipulasi yang semakin rumit dan berbahaya ini, dan akhirnya kamu akan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang memang pantas dipercaya dan mana yang harus dihindari, karena hanya akan menjerumuskanmu ke dalam luka dan kekecewaan yang lebih dalam lagi. Ketakutan dan kebimbangan untuk bertindak tegas, seperti tergambar lewat Two of Wands terbalik, seringkali membuatmu ragu untuk menjauhinya. Bahkan saat kamu menyadari bahwa hubungan ini sudah tidak lagi sehat dan bahkan merusak dirimu secara perlahan. Dan trauma emosional yang ia ciptakan membelenggu langkahmu, membuatmu takut ditinggalkan, takut salah menilai, dan bahkan takut untuk mempercayai naluri dan intuisi sendiri yang mulai kabur dan terdistorsi oleh tekanan emosional yang tak berkesudahan dan rasa takut yang terus membayangi. Padahal, semakin lama kamu tenggelam dalam keraguan dan ketakutan ini, semakin leluasa dia mengendalikan drama dan memperburuk kondisi mentalmu, menanamkan rasa takut yang semakin dalam agar kamu takut meninggalkan, takut melakukan langkah yang berani, dan merasa tidak mampu mencari jalan keluar yang lebih sehat dan membangun kehidupan yang lebih baik di luar hubungan ini yang sudah tidak lagi memberi manfaat dan malah justru menyakitimu secara batin dan fisik. Dalam titik puncak konflik batin yang begitu berat dan sulit ini, Judgment terbalik mengungkapkan bahwa kamu sedang terperangkap dalam penilaian palsu terhadap dirimu sendiri dan situasi yang terjadi. Merasa bahwa kamu harus selalu bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Merasa bahwa kamu harus terus menanggung dan menyesuaikan diri demi menjaga hubungan ini tetap berjalan. Padahal kenyataannya kamu lupa menilai hubungan ini secara objektif. Dan yang lebih penting lagi, kamu lupa menilai keberanian dan kebahagiaanmu sendiri.
Sehingga kamu akhirnya semakin tenggelam dalam siklus penyelamatan yang tak berujung dan tidak ada ruang bagi pertumbuhan emosional dan spiritualmu sendiri jika kamu terus mengikuti pola ini tanpa keberanian untuk menegaskan batasan dan melepaskan diri dari hubungan yang merusak dan tidak sehat ini. Namun di balik semua drama air mata dan air mata palsu itu, ternyata motif utama dari semua perilaku manipulatif dan emosional yang dia lakukan sangat erat. Kaitannya dengan keinginan mempertahankan kekuasaan, stabilitas materi, dan citra yang selama ini ia rawat dan bangun dengan penuh hati-hati, yang mungkin berkaitan dengan menjaga citra sosialnya, warisan keluarga, atau sumber daya yang selama ini kamu sediakan demi menjaga keberlangsungan dan keamanan finansialnya. Dengan memanfaatkan air mata dan tangisan sebagai alat negosiasi emosional yang sangat efektif dan penuh tipu daya, dia berusaha memastikan bahwa dukungan sosial dan material tetap mengalir padanya, tanpa ada yang mempertanyakan sejauh mana kebenaran di balik kesedihannya, dan tanpa ada yang menyadari bahwa semua itu hanyalah bagian dari strategi manipulatif yang sangat terencana dan canggih, yang dirancang sedemikian rupa agar kamu terus mempercayai dan memberi tanpa henti, tanpa mempertanyakan motif dan tujuan sebenarnya di balik semua air mata dan tangisannya itu. Maka, keberanianmu untuk menyingkap topeng ini dan membebaskan dirimu dari manipulasi emosional adalah kunci utama untuk memutus rantai kekuasaan dan ketergantungan yang selama ini dia ciptakan agar kamu terus bergantung padanya, secara emosional maupun material, sehingga kamu tidak lagi terjebak dalam permainan yang merusak dan memperbudak dirimu secara batin. Tanyakan pada dirimu, bagaimana kamu bisa mengenali tanda-tanda manipulasi emosional dan psikologis ini secara lebih dini, agar kamu bisa menepis jebakan sinis dan jebakan emosional yang sangat halus, namun sangat berbahaya ini? Langkah apa yang perlu kamu ambil untuk memulihkan kepercayaan dirimu, membangun kembali batasan yang sehat dan tegas, serta mengembalikan kendali atas emosimu sendiri, supaya kamu tidak lagi terjebak dalam permainan drama dan kebohongan yang dia bangun dengan penuh perhitungan ini? Dan siapa saja sekutu, sahabat, atau sumber daya yang dapat kamu andalkan untuk mendukungmu dalam menghadapi dan menuntaskan semua drama manipulatif ini secara tuntas dan penuh keberanian, agar kamu bisa keluar dari lingkaran manipulasi dan kembali ke jalan yang benar-benar sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kebahagiaan aslimu sendiri. Untuk itu, sangat penting sekali bagimu untuk mempelajari dan mempraktikkan strategi-strategi dalam membaca dan mengenali tanda-tanda manipulasi emosional dan psikologis yang halus, namun sangat berbahaya ini, agar kamu mampu membangun benteng perlindungan emosional yang kokoh dan mampu menaklukkan panggung sandiwara ini secara tuntas dan penuh keberanian, sehingga kamu dapat mengatasi semua tipu daya dan kebohongan yang selama ini menjeratmu, serta membangun kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan penuh makna sesuai dengan siapa dirimu dan apa yang benar-benar kamu inginkan dan butuhkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 666 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan.
Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.